Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan semoga hari ini kita diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meskipun kita belajar daring ya, kita harus tetap menjaga kesehatan. Jadi rambu-rambu fitnya harus tetap dilaksanakan ya. Silahkan doa terlebih dahulu ya. Silahkan Helmi pimpin doanya. Ya Bu, kita memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Helmi. Semoga kita diberi kelancaran. Amin ya robbal alamin. Untuk absen biasa nanti di WhatsApp grup ya. Hari ini kita belajar tentang hikayat. Tujuan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp dengan pendekatan saintifik dan model descriptive learning. Peserta didik dapat mengidentifikasi pokok-pokok isi, karakter, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai moral dalam cerita rakyat. Untuk nilai sikapnya, menjunjung nilai religius, disiplin, gotong royong, dan tanggung jawab. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengulas kembali tentang materi yang Ibu berikan. Coba Lukman sebutkan pengertian dari hikayat. Ya Bu. Hikayat merupakan sebuah teks narasi yang berbeda dengan narasi lain. Adapun karakteristik hikayat antara lain: A. Terdapat kemustahilan dalam cerita. B. Kesaktian tokoh-tokohnya. C. Anonim. D. Istana setris. Dan E. Menggunakan alur berbingkai. Tepat sekali ya Lukman, jawabannya bagus ya. Terus yang kedua Rifki, sebutkan kemustahilan dari teks hikayat. Kemustahilan salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinolar. Ya tepat sekali ya. Fitri, sebutkan kemustahilan dari cerita hikayat Indra Bangsawan. Dalam kemustahilan kutipan teks tersebut adalah bayi lahir disertai pedang dan panah. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalinlah 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Sudah jelas terlihat ya, mustahil ya, melahirkan melalui pedang dan melalui panah gitu kan ya. Coba lanjutkan Lukman, apa yang dimaksud dengan anonim? Ya Bu, anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang. Ya, bagus sekali ya. Sekarang Helmi sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Ya Bu, hikayat nilai kehidupan tersebut dapat berupa agama, moral, budaya, sosial, edukasi atau pendidikan, dan estetika. Contoh analisis nilai yang terdapat dalam hikayat bangsa sebagai berikut. Contoh dalam agama: memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan berserah agar dimudahkan usahanya. Dan contoh sosial: tidak melihat perbedaan status sosial. Untuk budaya, raja ditunjuk berdasarkan keturunan dan raja yang memiliki putra yang lebih dari satu selalu mencari tahu siapa yang paling gagah dan pantas menjadi penggantinya. Contoh terakhir, moral: tidak mau bekerja keras. Ya, tepat ya. Selanjutnya, Bulansari. Jelaskan mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat itu.
berupa nilai religius, moral, budaya, sosial, edukasi, dan estetika. Ya, tepat ya. Coba Delia sebutkan struktur cerita hikayat. Struktur teks hikayat yaitu abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi. Ya, tepat sekali. Hera, coba sebutkan ciri-ciri kebahasaan hikayat. Ciri-ciri kebahasaan teks hikayat banyak menggunakan konjungsi, kata arkais, dan majas atau gaya bahasa. Tepat sekali ya. Selanjutnya, Ibu akan mengulas kembali yang sudah kalian bahas tadi. Teks hikayat atau cerita rakyat. Aku ambil contoh hikayat Indra Bangsa. Ini diambil dari sumbernya itu buku yang sudah diberikan grup ya pada bab 4. Ini mengidentifikasi karakteristik hikayat sudah dibahas. Kemustahilan, kesaktian, nilai sosial, budaya, moral. Selanjutnya hikayat, orientasi, evaluasi, resolusi, dan yang terakhir. Terus selanjutnya ciri-ciri kebahasaan hikayat. Yang pertama banyak yang kedua banyak menggunakan kata arkais, yang ketiga banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Ya, sudah dibahas dan sudah menjawabnya. Ini untuk LKPD-nya, silahkan isi kelas, nama, ya, tugas kalian, ya, melihat video pembelajaran. Link YouTube-nya sudah di-share-kan ke grup kelompok yang sudah selesai. Silahkan dibacakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan kemustahilan dari cerita tersebut, yaitu seorang putri yang kaya raya menikah dengan rakyat jelata, yaitu Putri Yasmin dan Abu Nawas. 1, silahkan, atau kelompok lain. Ya, baik. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ya. Nilai-nilai yang terkandung pada hikayat Abu Nawas. Nilai agama, yaitu Abu Nawas sangat sopan dan taat beribadah dan gemar bersedekah. Sosial, yaitu Abu Nawas mengatakan bahwa dia hanya tinggal di rumah yang kumuh ketika mempersilahkan seorang bapak-bapak untuk menginap di rumahnya. Yang ketiga, budaya, yaitu Abu Nawas menikahi seorang putri saudagar kaya raya bukan karena kesaktian melainkan karena memberikan sedekah. Dan yang keempat, nilai moral, yaitu dengan memberikan sebuah kalung dan ibunya untuk menolong seorang bapak-bapak yang sedang kesusahan. Hasilnya tepat. Kalian per kelompok sudah selesai. Untuk selanjutnya yang mau merefleksi silahkan. Oke, refleksi hikayat. Dengan mempelajari hikayat ini, kita dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Seperti contoh pada video pembelajaran Abu Nawas yang sering sedekah dan menolong orang lain. Refleksinya tepat ya. Untuk selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya adalah dengan mempelajari teks hikayat, kita dapat mengidentifikasi pokok isi, karakter, nilai agung, sosial, moral, dan budaya yang masih sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Dan kita bisa menerapkan unsur kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya tepat sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini ya, sudah sesuai dan kita akhiri. Sebelum mengakhiri ini kita berdoa terlebih dahulu. Coba pimpinannya Lukman. Ya Bu, menutup pembelajaran hari ini kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa selesai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.